Kalau belajar dari presiden-presiden sebelumnya, kalau kita ingin membandingkan dua presiden saja, Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Dua-duanya dipilih secara langsung melalui 2 periode masa jabatan. Yang membedakan adalah latar belakang militer dan satu sipil. Apakah juga punya catatan nggak tentang alotnya atau pertimbangan-pertimbangan memilih Panglima TNI? Saya tidak melihat Sebenarnya ya. tidak kelihatan ya. Enggak. Tidak ada. Tidak ada, tidak. Yang menarik memang kalau saya melihat itu ketika dari Pak Muldoko ke Pak Gatot, itu darat ke darat. Nah itu. Itu saja. Itu saja. Nah sehingga nanti, misalkan nanti ya, setelah kalau sekarang ini sudah Pak Andika, 2023 ini yang dekat-dekat. Apakah mau ke darat lagi? Nah ini, karena beliau pernah ke darat lagi. Atau secara undang-undang bergantian. Nah, bergantian apakah mau ke laut, apakah mau ke udara. Karena kita tahu sebenarnya kalau misalnya saya coba mengingatkan, misalnya ketika dari peralihan dari Pak Endriartono Sutarto kepada pilihan Ibu Mega pada waktu Ria Mizar Triakudu, tapi ditahan oleh DPR dan surat presiden waktu itu ditahan, sehingga Pak Tarto waktu itu menjabat Panglima sampai diperpanjang sampai 2 tahun, baru kemudian Pak SBY mengirim surat lagi kepada DPR dan mengirimkan nama Marskal Djoko Suyanto. Jadi ini juga termasuk salah satu alotnya memilih Panglima TNI waktu itu. Cuman konteksnya waktu itu Ibu Mega di 2004 sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi menyerahkan surat presiden atas nama Pak Ria Mizar Triakudu. Pak SBY menarik surat itu dan memilih calon yang lain. Kalau Pak Endriartono saat itu saya kira ada perubahan undang-undang yang memungkinkan umur beliau ditambah dari 55 jadi 58. Betul, tapi selain itu presiden terpilih yang bernama Pak SBY tidak mau Panglima TNI pada waktu itu seperti yang dicalonkan itu lain masalah karena itu kan presiden yang tidak mau kan, bukan DPR atau siapa. Bukan DPR. Bukan, itu presiden yang menarik. Yang jadi itu saya kira di luar konteks ya. Kalau Bu Mega malah kalau lihat ke sini darat, laut, udara. Pak Sulaiman Ponto, saya harus mengingatkan Anda juga bahwa Presiden SBY menarik surat memberikan nama Pak Ria Mizar Triakudu dan menggantikan kepada Pak Djoko Suyanto itu ditahan oleh DPR. DPR tidak sama sekali tidak mau membahas surpres Presiden Jokowi waktu itu atas nama Djoko Suyanto. Jokowi, surpres Jokowi. No, Presiden SBY waktu itu urusan. Ini konteks alotnya pergantian. Yang setahu saya begini, ya ketika tahun 2024 itu ya Ibu Mega. Nah, kita bicara 2004. 2004 itu Ibu Mega mengirim surat untuk pengangkatan Pak Ria Mizar. Nah, begitu. Ya, itu bulan Oktober 2004. Kemudian dari situ, ya setelah itu kan ada serah terima presiden. Nah, presiden baru. Proses ini belum dilaksanakan oleh DPR karena DPR-nya pun juga kan sedang jangan sampai seperti itu 2024. Itu sebenarnya konteks yang ingin saya mau jangan samakan. Sampai seperti Mengapa itu. Anda mengatakan 2024 lebih punya potensi konflik karena jangan sampai presiden yang baru tidak memiliki presiden lama yang memberikan nama panglima baru dan kemudian ditolak oleh presiden selanjutnya. Jadi lebih potensi mana? Lebih baik punya panglima memilih 2023 atau panglima baru di 2024? Ya di 2023 lah, 2024 masalah tambah banyak. Kalau Pak TB? Kalau 2024 akan ada gawe besar, berarti 1 tahun sebelumnya persiapan sudah harus ada pejabat baru. Nah, syukur-syukur sampai melintas lewat 2024. Itu kebiasaannya begitu. Baik.